Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita berdoa, kita bernyanyi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana,
terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, thus will I bless Thee. Thy loving kindness is better than life. Tuhan, minggu ini yang hukum Taurat kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami. Amin. Kita bernyanyi. Yesus, lihat hamba-Mu, aku datang sujud padamu. Aku ingkar lama sudah, ku rasa tiada bahagia, namun Kau mencariku, Tuhan, ke tempat yang jauh dan kelam. Kau temukan diriku, Tuhan, ku berserah. Dosaku dihapus, Tuhanku, dan hanya beri kemenangan padaku.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kerana Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Selamatku, Yesus Tuhanku dan Juru Selamatku, Yesus Tuhanku dan Juru Selamatku, sekarang dan selamanya, haleluya, sekarang dan selamanya. Puji Yesus putranya dan darah anak domba, Raja segala raja, Allah Abraham, haleluya, Allah Abraham. Jesus is my Lord, my Master and Savior. Jesus is my Lord, my Master and Savior. Jesus is my Lord, my Master and Savior. Now and forevermore, hallelujah. Now and forevermore. Praise you, Jesus, Son of God, and the blood of the Lamb, King of all kings, and of Lord, God of Abraham, hallelujah, God of Abraham. Marilah kita membaca firman Tuhan epistel minggu ini yang tertulis di Mazmur 139, dimulai dari ayat 1 sampai dengan 6, dan kita lanjutkan ayat 13 sampai dengan ayat 18. Kita membaca secara bergantian.
Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengudung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Demikian firman Allah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
sidang lagi holan ho Tuhan pasaban rohaki gadana sotar bain ho Tuhan gadana sotar bain ho Tuhan gadana sotar bain ho Kita dengar warta jemaat minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo Resat Sutoyo, Minggu 2 Juni 2024. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Topik minggu, kekuatan berasal dari Allah. Kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Edu Haswen Tambun Saribu, putra dari Bapak Sintua Marsinus Tambun Saribu dan Ibu Nurista Sipayung, anggota Jemaat Gereja GKPS Jemaat Cililitan. Dengan tunangannya, Christine Ivana Delpian Siahan, putri dari Bapak Hendrik L. Siahan dan Ibu Suryati Borumanurung, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resat Sutoyo dari sektor Parserahan. Pemberkatan nikah di hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di Gereja GKPS Jemaat Cililitan. Akan menerima pemberkatan nikah Daniel Simanulang, putra dari Bapak Kesar R. Simanulang dan Ibu Timo Boru Lumbang Gaul almarhumah, anggota Jemaat HKBP Dolok Sanggul, Kota Distrik 3 Humbang. Dengan tunangannya Eka Sulistiani Boru Marbun, putri dari Bapak Robertus Marbun dan Ibu Mayur Taraja, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resat Sutoyo dari sektor Perdatam. Pemberkatan nikah di hari Senin tanggal 8 Juli 2024 di Gereja HKBP Dolok Sanggul, Kota Distrik 3 Humbang. Ketiga, mutasi pendeta. Sesuai dengan surat keputusan Eporus HKBP 2015/215/D8 DKI /5 Romawi /204 tentang mutasi pendeta fungsional, pendeta SD Boru Panjaitan STH menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Pasar Rebo dan pendeta Luciana Gultom MTH menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Sutoyo. Pendeta SD Boru Panjaitan STH dilantik di HKBP Pasar Rebo di hari Minggu tanggal 16 Juni 2024. Acara pelantikan pendeta Luciana Gultom MTH dan pemberangkatan pendeta SD Boru Panjaitan Minggu 23 Juni 2024. Keempat, pentahbisan Penatua Sintua. Hari ini tanggal 2 Juni 2024 di ibadah jam 11 WIB telah dilaksanakan pentahbisan Penatua Sintua kepada 9 orang yang akan melayani di HKBP Sutoyo Resat Sutoyo. Masing-masing namanya terlampir di warta jemaat. Kelima, persembahan syukur bulanan. Di hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop ucapan syukur bulanan ke gereja.
Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Keenam, lomba futsal Parheheon Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Pertandingan futsal kategori SMP pra-remaja yang diadakan oleh HKBP Resort Rawamangun yang diadakan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 dan Sabtu tanggal 25 Mei 2024 kategori SMP pra-remaja HKBP Sutoyo meraih juara 2. Mari kita doakan sekolah minggu dan pra-remaja HKBP Sutoyo semakin sukses ke depannya. Nama-nama pemain dan pelatih terlampir di Warta Jemaat. Ketujuh, kebaktian sektor. Di hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor di sektor Mayasari. Tuan rumah adalah keluarga Nyonya Sialagan Boru Simanjuntak, Jalan Maijen Sutoyo RT 1 RW 1 masuk jam 19.30. Sektor Warung Sawo, tuan rumah adalah keluarga H. Panjaitan Boru Hutahayan, Jalan Usman Harun nomor 9 RT 2 RW 5 masuk jam 19.30. Di sektor Cipinang Bali, tuan rumah adalah keluarga Sintua M. Pakpahan Boru Manalu, alamat Jalan Cakra Wijaya Blok 1 nomor 17 Kapling Diskum masuk 19.30. Kemudian di sektor Pondok Gede, tuan rumah kebaktian sektor adalah keluarga Sopian Nadiak Boru Manalu, alamat Jalan Jati Cempaka Gang Batu Tumbuh 8 Romawi nomor 144B RT 3 RW 5 masuk 19.30. Kedelapan, kunjungan gereja. Di hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, gereja kita akan menerima kunjungan dari seksi perempuan HKBP Kaliwungu, Resort Semarang di ibadah jam 8.30 dan jam 11 WIB dan menyanyikan lagu pujian melalui KOR sekaligus mohon bantuan dana untuk pembangunan HKBP Kaliwungu. Peserta kunjungan berjumlah 20 orang dipimpin oleh Pendeta Patuan Hotman Simatupang MTH. Kita akan memberikan bantuan dengan persembahan amplop. Kesembilan, pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo. Di hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, Dewan Diakonia melalui seksi kesehatan HKBP Sutoyo akan mengadakan pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah, pembagian vitamin dan pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dan asam urat, khusus jemaat yang sudah biasa minum obat tersebut. Dimulai habis ibadah jam 6 pagi sampai dengan selesai. Sesuai dengan persediaan alat dan vitamin atau obat masih ada. Bagi jemaat yang ingin melakukan pengecekan diharapkan untuk puasa 10 sampai dengan 12 jam. Bagi jemaat yang sudah punya kartu berobat harap dibawa. Pengecekan sudah dimulai jam 6.30, jadi diharapkan untuk jemaat yang ibadah jam 8.30 sudah bisa datang jam 6.30 supaya tidak berdesakan. Ke-10, pendaftaran pelajar sidik khusus. Gereja kita akan membuka pendaftaran pelajar sidik khusus bagi jemaat HKBP Sutoyo yang sudah berumur di atas 20 tahun. Batas pendaftaran sampai dengan di hari Minggu tanggal 7 Juli 2024. Ke-11, berita duka cita. Telah meninggal dunia Erwin Tampu Bolon di hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, tutup umur 30 tahun. Meninggalkan istri Rani Mantis Rotua Boru Simanjuntak, beserta 2 anak dari sektor Jati Bening. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ke-12, sumbangan. Diterima sumbangan dari calon Sintua yang sudah menerima tahbisan di minggu ini di tanggal 2 Juni 2024 berupa bunga altar Minggu 2 Juni 2024. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Nantikanku, Kau memberiku kekuatan yang baru. Berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai
Raja Wali melakukan perbuatan yang besar, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Tuhan, ku nantikanmu, Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi khotbah kita di dalam minggu pertama Trinitatis, di dalam topik kekuatan berasal dari Allah, debatado napuna hagugoon, yaitu diambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat, dimulai dari ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita Bapak Ibu Saudari. Mari kita ikuti. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami.
Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Melalui firman ini sungguh kita melihat satu sosok yang pastinya adalah Rasul Paulus, dengan segala kemampuan, percaya diri, kekuatan, dan tahan uji di dalam setiap pemberitaan Injil yang dia lakukan dan dia perbuat. Itu dapat kita baca dan kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam pemberitaan melalui kisah para rasul, dan betapa kita baca melalui penjelasan dari firman Tuhan yang melalui surat-suratnya yang diberitakan kepada jemaat-jemaat. Sungguh-sungguh kita lihat di situ bagaimana Paulus itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dia benar-benar hidup di dalam kekuatan yang berasal dari Allah di dalam pemberitaan Injilnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, konteks nas ini adalah ketika di tengah-tengah jemaat Korintus, Paulus sangat mengalami tantangan dalam pelayanannya, di mana orang meremehkan kehidupannya, bahkan memfitnah Paulus di dalam pelayanannya. Menurut mereka bahwa Paulus dengan segala pemberitaannya adalah demi mengambil keuntungan. Artinya ketika dia memberitakan firman Tuhan, berarti itu adalah untuk mengambil keuntungan bagi dirinya. Dan ketika dia mau memberitakan firman Tuhan, itu adalah pencarian popularitas. Dan bahkan banyak yang menuduh bahwa Paulus itu adalah yang mau ingin dipuji dan dipuja di dalam kehidupannya. Dan banyak orang, termasuk para tokoh-tokoh agama yang pada saat itu di dalam pelayanannya sungguh-sungguh mau menjauhi dia. Bahkan di kemudian hari ketika dia bertobat, para tokoh-tokoh menghakimi dia. Para pemimpin-pemimpin agama yang merasa kehilangan di dalam kuasa mereka di tengah-tengah jemaat, sungguh-sungguh sangat merasakan tentang kehadiran Paulus di dalam pelayanannya yang membuat mereka sangat benci dan ingin menyingkirkan Paulus. Maka pada saat pemberitaan itu di tengah-tengah jemaat dan pelayanannya, banyak orang yang memfitnah, banyak orang yang menghasut dan menuduh yang tidak-tidak kepada Paulus, dan itulah yang mau dibela, itulah yang mau dijelaskan oleh Paulus, bahwasanya apa yang dikatakan oleh orang-orang baik tokoh-tokoh agama pada saat itu, bahwa itu tidak benar. Dan dia mau mengatakan, sebenarnya ketika saya dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil itu, ketika saya dipanggil oleh Tuhan bukan untuk kepentingan diri saya, bukan untuk menjadi puja-puji bagi diri saya, tetapi adalah semata-mata dalam kemuliaan Allah. Itulah yang mau diwujudkan di dalam diriku ini, di dalam kehidupanku, di dalam segala apa yang boleh saya perbuat di dalam setiap pelayananku. Dan memang jika kita lihat
dari apa yang boleh terjadi atas kehidupan dari Paulus ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sungguh-sungguh kita lihat memang benar dengan segala daya dan upayanya dan dengan segala apa yang ada dia miliki, benar-benar dia pakai, benar-benar dia perbuat untuk memberitakan Injil itu. Sama sekali dia tidak akan pernah untuk mencari keuntungan dari situ. Dia tidak akan pernah mencari kepopularitas atau mencari nama ketika dia memberitakan Injil atau mau melakukan Injil itu. Yang sungguh-sungguh kita lihat dari kampung ke kampung, kota ke kota, di daerah-daerah yang sangat-sangat luas yang kita tahu dan kita baca melalui penjelasan Alkitab itu, satu-satunya yang sangat banyak mengunjungi orang dan yang memberitakan firman Tuhan dan memberi apologet tentang dirinya dalam kerasulannya adalah satu-satunya Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kenapa dia mampu untuk itu? Kenapa dia bisa menyatakan di dalam dirinya, di dalam kehidupannya, mau membela diri dengan kebenaran? Pastinya tidak ada yang tersembunyi di dalam kehidupannya. Dia tidak mau sembunyi di dalam kehidupannya atau sesuatu kemunafikan di dalam kehidupannya. Apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia boleh bahas tentang kerajaan Allah, tentang pengetahuan hikmat yang untuk membuat orang lebih percaya, lebih yakin tentang karunia di dalam kehidupannya, tentang kasih Kristus yang memanggil setiap orang yang mau dan hidup di dalam Kristus, bahwa benar-benar dia mengerti dan memahami itu, bahwa hidupnya tidak berarti apa-apa dan tidak akan tahu tentang kebenaran dalam firman Tuhan dan sukacita di dalam Tuhan dan damai sejahtera dalam Tuhan jika dia tidak dipanggil dan benar-benar hidup di dalam Tuhan. Kalau mencari popularitas, barangkali dia lebih terpopuler ketika dia adalah benar-benar tokoh dari agama Yahudi yang menegakkan aturan-aturan di dalam keyahudian. Karena dia telah diberi kuasa mandat untuk sampai mengkocar-kacirkan orang-orang Kristen yang pada saat itu. Kalau hanya popularitas, kalau hanya dalam kepentingan-kepentingan pribadinya yang mau dia inginkan, barangkali dia lebih enak di situ. Tetapi saudara-saudara, dia katakan dan dinyatakan itu, saya tidak mau demikian. Justru saya sangat bersyukur karena Allah yang sangat kita hormati dan kita muliakan itu, untuk bisa mengenal karunia-Nya, mengenal dari firman-Nya yang menjadi kehidupan dan akan menghantar orang ke dalam keselamatan. Justru ketika dia mengosongkan saya, ketika dia telah mengosongkan segala keinginan-keinginan manusiawi saya, dan dia memberi hikmat di dalam kehidupanku, bahwa di dalam kelemahankulah aku berkekuatan. Ketika saya dilemahkan, ketika saya tidak dipuji, ketika saya dibenci orang, ketika saya dihina orang dengan apa yang saya lakukan, justru di sanalah saya semakin mengenal kekuatan Tuhan, panggilan Tuhan di dalam kehidupanku, dan itulah yang mengobarkan senantiasa semangat rohaniku, jiwa dalam pelayanan untuk selalu memberitakan firman Tuhan dan menyatakan bagaimana benarnya firman Tuhan itu, kuasa Tuhan itu bekerja atas kehidupan orang yang mau dipanggilnya dan mau benar-benar memberikan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang dikatakannya menjadi kekuatan baginya yang dia terangkan tadi. Yang pertama kita lihat di situ, dia mengatakan seperti ini: dari dalam gelap terbitlah terang. Apa yang mau dimaksudkan Paulus di sini?
Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, dia mau mengatakan bahwa ketika dia merasakan kegelapan itu di dalam kehidupannya, dan dia tahu benar-benar di dalam kegelapan itu dia hidup, justru disitulah dia lihat betapa cahaya seberkas sedikit saja yang benar-benar terjadi dan ada di dalam kehidupannya, itulah yang melepaskan dia, dan itulah yang memberi terang itu kepada dia, sehingga dia mengerti dan memahami betul-betul bahwa kehidupannya yang berguna di dalam ketika terang itu memasuki kegelapannya. Yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita membaca dan mendengar bagaimana pertobatan Paulus, kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 9, ketika Yesus yang menampakkan diri padanya, langsung saat itu kita tahu bahwa dia jatuh dan langsung tunduk. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, dia menjadi buta. Dia tidak bisa melihat apa-apa, dan dia tidak mengerti apa-apa tentang kehidupannya. Baru ketika Yesus menyatakan diri kepadanya, baru ketika dia bertanya di dalam dirinya dan bertanya langsung, lalu Tuhan menjawab, lalu Tuhan menerangkan, lalu Tuhan menampakkan wajahnya kepadanya, baru dia benar-benar mengerti, inilah terang itu, inilah damai itu, inilah keselamatan itu. Karena kita tahu di saat Yesus berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Lalu ketika dia menjawab, siapakah engkau, Tuhan? Artinya dia belum tahu siapa dan kenapa itu terjadi dalam kehidupannya. Kok bisa dia begitu tiba-tiba dengan keperkasaannya, dengan kekuatannya, tiba-tiba sekarang tidak berdaya, tidak tahu dan bisa berbuat apapun. Karena rencananya saat itu mau menganiaya orang Kristen dalam perjalanan ke Damsyik. Dalam tiba-tiba sekejap itu dia kehilangan semua harga dirinya, nyawanya, bahkan tidak bisa melakukan apapun. Tetapi di situ ketika dia bertanya dan ketika Yesus menampakkan dirinya, dan pada saat itulah dia mengerti bahwa dia dipanggil dan dia dinyatakan. Dan Yesus sendiri di dalam suara itu mengatakan bahwa pada saatnya nanti kamu akan dipakai oleh Tuhan untuk selalu memberitakan firman Tuhan, menjadi jalan Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dari pengalaman kehidupan pengetahuan duniawi dengan segala kekuasaanmu. Pada saatnya engkau menjadi dipanggil untuk benar-benar dengan pengalaman itu mengerti apa itu kemuliaan di dalam Tuhan, apa itu yang menjadi kebaikan, keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan memakai orang-orang yang dipanggilnya, Ananias dan banyak hal, untuk merawat si Saulus ini yang menjadi Paulus ini. Dan pada akhirnya matanya terbuka, dia sekarang di dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan yang telah bekerja dalam hidupnya, bersama-sama kuasa Roh Kudus memperbaharui hidupnya. Maka pada saat itulah dia bangkit kembali, dia menjadi manusia yang baru dalam kehidupannya, dan benar-benar dia menerangkan dan mengatakan kepada setiap orang bagaimana kebenaran firman Tuhan, bagaimana kebenaran kuasa Tuhan yang menyelamatkan itu bukan dari kemampuan manusia, bukan dari pengetahuan-pengetahuan yang turun-temurun diajarkan di dalam hukum-hukum keagamaan, tetapi bagaimana ketika orang itu betul-betul dikosongkan di dalam dirinya, betul-betul dia mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupannya,
betul-betul dia menyerahkan taat dan betul-betul taat untuk dipakai oleh Tuhan, maka orang-orang yang demikianlah yang akan mengerti atas keselamatan karunia yang dari Tuhan, dan orang-orang yang demikianlah akan Tuhan pakai, yang boleh melakukan bagaimana menyatakan kebenaran Tuhan itu di dalam kehidupannya. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dikatakan dari dalam gelap terbitlah terang. Dari kebencian itu dia menjadi pendamai. Dari penganiayaan yang selalu dikerjakannya pada dulunya, sekarang dia sudah berubah menjadi, dia hadir di mana-mana tempat, bukan lagi penganiaya, tetapi adalah orang yang membawa damai sejahtera. Dia menjadi pengikut Yesus yang paling setia dan paling bersemangat untuk memberitakan tentang cinta kasih dan bagaimana Tuhan di dalam segala pengorbanannya untuk keselamatan manusia. Itulah yang dikatakan dari dalam gelap terbitlah terang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dari pernyataan ini Paulus mau mengajak kita yang pertama, bahwa kuasa Tuhan itu bekerja dalam kita. Kekuatan itu berasal dari Allah yang mau hidup di dalam kita. Itu bukan dari kemampuan dan kekuatan kita, tetapi itu adalah ketika Tuhan mau memanggil kita, Tuhan mau memberikan karunia-Nya kepada kita, bagi orang-orang yang rindu dan mau dikosongkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui panggilannya, dan mau hidup di dalam kekosongan itu, lalu diisi oleh kekuatan Allah. Maka demikianlah kita semakin mengerti atas kehidupan kita. Maka demikianlah kita semakin tahu tentang apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudari, sebagai bahagian dari keselamatan yang kita cari dalam kehidupan ini sampai kekekalan nantinya. Dan demikian juga kita akan dipakai oleh Tuhan di dalam pemberitaan firman-Nya, agar melalui kita kasih Allah, damai sejahtera Allah mengalir kepada setiap orang di dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan hidupnya adalah bejana yang terbuat dari tanah liat. Apa yang mau dimaksudkan oleh Paulus di sini? Hidupnya adalah bejana yang terbuat dari tanah liat. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, dia mau mengatakan sebenarnya kalau hidup saya adalah hidup yang sangat-sangat tidak berharga sebenarnya, yang tidak bisa diartikan dalam betul-betul yang sangat wah dan mulia, tidak, tetapi adalah tanah liat. Tetapi tanah liat ini adalah tanah yang sangat rapuh sebenarnya. Tetapi di dalam tanah liat itu mau dibentuk untuk sesuatu yang berguna, mau dibentuk untuk sesuatu yang bisa dipakai, mau dibentuk yang pada nantinya dia akan menjadi indah di tangan-tangan yang membentuknya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dia katakan hidupnya sudah seperti itu, bahwa sebenarnya dirinya adalah orang yang terbuat dari tanah liat. Dia sekarang adalah tanah yang tidak berharga sebenarnya. Tetapi ketika saya dipanggil dan ketika Tuhan bekerja atas kehidupan saya mau dibentuk, saya mau dipakai, dan saya mau untuk itu. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari, sungguh-sungguh menyakitkan kalau kita coba prosesnya, bagaimana tanah liat itu menjadi sesuatu barang yang berharga. Pertama sekali itu diadon-adon, betul-betul dihancurkan dulu, lalu dibentuk-bentuk sesuai dengan keinginan daripada penciptanya. Dan untuk apa ditujukan dari tanah ini, dibentuk itu menjadi bejana, baru dibakar lagi, dibakar dulu supaya betul-betul dia menjadi nanti bisa kuat,
dan berbentuk sesuai dengan keinginan daripada yang membentuknya itu. Lalu sesudah dibakar, lalu dibersihkan lagi, panjang prosesnya, baru boleh kita pakai. Barangkali menjadi tempayan, boleh kita pakai. Barangkali barang-barang porselen yang sangat indah di rumah, tempat pot bunga, dan banyak hal yang boleh dipakai melalui tanah liat ini. Itulah proses. Itulah yang mau dipakai oleh Tuhan. Demikian Paulus menggambarkan dirinya. Saya adalah orang rapuh yang memang betul-betul di dalam kehidupan ini. Sungguh-sungguh saya sangat rapuh. Saya tanah liat yang dibuat menjadi bejana. Memang saya sudah dibentuk dan saya mau dibentuk. Dan saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Tetapi keinginan dari yang membentuk itulah, mau apa saya dipakai, saya turut untuk itu. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam kehidupan kita ini, di dalam kita bagaimana merasakan kekuatan kuasa Tuhan itu yang berasal dari Allah itu, sama seperti itu. Ketika kita mengakui kehidupan kita ini adalah tanah liat, Tuhan akan membentuk kita menjadi bejana-bejana di dalam keinginannya, untuk tempat bagaimana menyimpan harta yang sangat berharga. Demikian Paulus mengatakan di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Justru di dalam bejana itulah harta yang sangat-sangat indah itu, sangat berharga itu ada di dalamnya, di dalam bejana yang sudah dibentuknya ini. Hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara, adalah tanah liat. Biarlah tanah liat yang sangat rapuh, yang lemah itu, yang bisa kalau kita mau menyerah dan kita mau dibentuk oleh pencipta kita, oleh Tuhan kita melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja. Ketika firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, kita mau dipoles, kita mau diperbaiki, dibentuk untuk menjadi bejana-bejana yang sangat-sangat indah. Dan di dalam kita justru kuasa Allah sangat berkuasa di dalam kehidupan kita, di tanah bejana yang rapuh itu, tetapi boleh Tuhan pakai untuk menunjukkan kemuliaannya di dalamnya. Memang benar Bapak Ibu Saudara-saudari, bejana sedikit pun terantuk atau jatuh, pasti dia pecah, tidak akan berguna lagi, bahkan terbuang. Demikian digambarkan oleh Paulus di dalam kehidupannya, yang mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini. Memang demikian adanya di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan untuk menunjukkan hidup saya, kehidupan saya yang telah dipanggil itu, yang telah dibentuk itu, memang benar-benar mudah dan akan menghadapi banyak kerapuhan. Tetapi di dalam kuat kuasa Allah itu, di dalam kuat kuasa Allah yang bekerja di atas bejana yang rapuh itu, Dia selalu menjaga supaya jangan sampai jatuh, supaya jangan sampai terbuang, supaya jangan bisa nanti tidak ada lagi atau tidak berarti lagi. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang Dia katakan seperti ini. Di dalam kelemahan dan kuasa Allah itu, memang dia sadar hidupnya akan penuh tantangan. Tetapi kuasa Allah yang membentuk itu, bejana itu, Dia katakan tadi, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang menimpa itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami senantiasa menunjukkan di dalam kehidupan kami, membawa Dia di dalam diri kami yang rapuh itu, kematian Yesus itu. Dan kematian itu, demikianlah kami selalu merasakan. Ketika kematian Yesus itu kami bawa dalam diri kami, maka demikianlah kami juga merasakan bahwa kematian itu akan dikalahkan, dan kami mempunyai kemenangan selalu dalam kehidupan ini, karena Yesus memenangkan kehidupannya. Di dalam kematian yang merasa dirinya rapuh tadi, bejana tadi, dia betul-betul mengingat, membawa Yesus di dalam kehidupannya, di dalam segala tantangan, kelemahan, dan apapun yang terjadi. Maka demikian dia merasakan kemenangan Yesus itu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudari,
Apa yang sedang kita perjuangkan di dalam kehidupan kita sekarang? Apa yang boleh kita rencanakan mau laksanakan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rohani kita? Ketika kita mencari di dalam kehidupan ini untuk kebahagiaan kehidupan kita, untuk keselamatan kita, untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita belajar dari Paulus tentang bagaimana bisa merasakan kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Jika engkau merasa di dalam kehidupanmu, di dalam dirimu bahwa kamu adalah orang yang lemah, yang mungkin selalu dihempas, mungkin selalu kehabisan akal, atau mungkin dianiaya, atau apapun hal-hal yang terjadi atas hidupmu sekarang di dalam perjuanganmu untuk menjalani kehidupan ini. Hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bagaimana kuasa Allah itu bekerja bagi setiap orang, bagaimana kuasa Allah itu akan hidup di dalam setiap orang. Yang pertama, ketika dia mau dikosongkan di dalam dirinya dengan segala kemauan, keinginan manusiawi, dengan segala hasrat-hasrat keduniawiannya, kosongkan. Jangan lagi tinggal di situ, tetapi biarlah apa yang dikehendaki Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja untuk mengisi diri-diri kita, segala kehidupan kita. Karena keinginan kemanusiaan kita yang sering menghambat kita, tidak mengenal sebenarnya apa itu kebahagiaan, apa sebenarnya itu sukacita, damai sejahtera. Karena apa? Setiap kehidupan yang sifatnya duniawi akan selalu dan kita akan selalu mencari dan tidak akan pernah bersyukur untuk itu, dan itu tidak akan kita nikmati secara damai sejahtera dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang selalu hidup dalam Yesus dan benar hidup di dalam firman Tuhan, maka mereka akan mengatakan, biarlah saya mau dikosongkan dengan keduniawian saya, supaya dengan demikian Tuhan mengisi saya di dalam kuasa Roh Kudusnya, dan Yesus mau memberikan hidupnya itu dan mengenalkan dirinya di dalam kuasanya, menampakkan wajahnya seperti Paulus itu ke dalam diri kita di dalam Roh Kudus. Maka kita akan berkekuatan dan memampukan kita keluar dari apapun persoalan kehidupan kita itu. Di dalam kekosongan kita itu, kita akan dipakai dan kita akan dibentuk untuk benar-benar bisa merasakan yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita mengaku kita rapuh, kita mudah goyah, kita punya kelemahan, dan kadang-kadang dari luar diri kita pun sering kali untuk membatalkan atau katakanlah untuk menghambat kita mencapai-capai di dalam kehidupan kita yang sudah tadi mau diisi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkatakan seperti Paulus yang ajarkan, mari mau dibentuk oleh Tuhan. Bagaimanapun sakitnya itu pembentukannya, tetapi ketika kita merasakan bahwa kita sedang dibentuk Tuhan dengan caranya, dengan segala apa yang kita alami, bahwa inilah bentukan Tuhan bagi saya untuk menjadi bejana walaupun rapuh, tetapi kuat karena kuat dalam kuasa Tuhan, kuat karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saya. Maka pada akhirnya ketika kita merasakan bentukan itu ada, harta yang sangat mulia itu, harta yang sangat indah itu ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam bejana kehidupan kita, maka ini akan membawa terang bagi kehidupan kita, dan bukan hanya terang untuk diri kita, maka kita akan menjadi berkat, kita akan menjadi pembawa berita kemuliaan Tuhan, dan orang lain juga akan merasakan bagaimana Tuhan bekerja dengan kehidupan kita. Kita menjadi berkat bagi orang lain, berarti bukan hanya kita lagi yang merasakannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, di bulan Juni ini HKBP mencanangkan adalah tahun penginjilan di HKBP. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua dipanggil untuk memberitakan bagaimana Tuhan membentuk kita, bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan telah memberikan di dalam kasih karunia dengan cara apapun, apa yang boleh kita nikmati sekarang, apa boleh yang kita terima sekarang, biarlah itu kita pakai, bahwa kita telah mengaku saya telah dibentuk oleh Tuhan. Dan ketika kita mengaku itu, biarlah saya berkat bagi orang lain. Kita mendoakan, kita memberitakan sukacita Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita menunjukkan teladan kepada orang lain, dan ketika kita hidup bekerja dengan kehendak Tuhan. Dan jika bisa, boleh di dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita,
di dalam bantuan kita, biarlah kita itu kita serahkan, supaya firman Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja dalam dunia ini semakin luas. Banyak orang yang merasakan bahwa hidupnya telah dibentuk Tuhan untuk memberikan kuasa kepadanya sebagai saluran berkat di dalam dunia ini. Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita bawa di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pembawa terang di dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman Tuhan yang menyapa kami. Ketika kami boleh belajar dari kehidupan hamba-Mu, Rasul-Mu Paulus, yang Engkau bentuk, yang Engkau panggil menjadi pewarta Tuhan. Biar kami juga boleh belajar dari kehidupannya Bapa, yang mau dibentuk oleh Tuhan dan mau dikuasai oleh kuasa Tuhan dalam setiap pemberitaannya, di dalam setiap tindakan apapun yang dilakukannya, benar-benar hidup di dalam Engkau. Kuasa-Mu yang bekerja atas kehidupan kami Bapa, biarlah kami pakai, Tuhan pakai di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami, apapun yang kami lakukan Bapa, biarlah itu menjadi pewarta bagi dunia ini. Ketika kami hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu kami menyatakan kebenaran bahwa hidup kami telah ada di dalam Tuhan. Ketika kami mengalami masalah, berhadapan dengan tantangan, kesulitan-kesulitan dan apapun itu Tuhan, biarlah kami juga selalu dimenangkan, karena kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja di atas kehidupan kami. Maka kami tidak akan putus asa, kami tidak akan lari dari kenyataan, tetapi kami benar-benar membawa Yesus dalam kehidupan kami, sehingga kami dimenangkan, dan kemenangan itu akan kami nikmati dalam kehidupan kami, menjadi sukacita kami menjalani kehidupan ini Bapa, dan pengharapan-pengharapan kami atas apa yang boleh kami ingin butuhkan dan miliki dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami semakin percaya Tuhan akan memberikannya, dan Tuhan akan mengaruniakannya kepada kami. Untuk itu Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa kuat, agar kami senantiasa dimampukan untuk pewarta kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati segala kegiatan yang telah dilakukan oleh jemaat-Mu, gereja-Mu Bapa. Bagi orang-orang yang akan menerima pemberkatan nikah, biarlah Tuhan yang memberikan berkat-Mu melalui hamba-Mu kepada mereka, supaya keluarga yang mereka bentuk adalah keluarga yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan mereka menjadi keluarga yang terberkati dan pembawa berkat di dalam keluarganya. Bagi saudara kami Bapa yang hari ini telah ditahbiskan menjadi penatua di tengah-tengah gereja-Mu, biarlah Engkau memberkati para hamba-Mu Tuhan untuk mengabdikan dirinya menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang mau dibentuk dan mau dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk saudara kami, keluarga yang berduka pada minggu ini karena kematian dari saudara dan keluarga mereka Bapa. Engkau memberkati ibu yang ditinggalkannya dan anak yang masih kecil. Engkau yang menghiburkan, Engkau yang memberikan kekuatan Bapa, supaya di dalam kehidupan mereka, ketika Engkau di dalam kehendak-Mu Bapa, boleh terjadi kehidupan itu di dalam hidup mereka. Tetapi juga Tuhan akan menunjukkan bahwa kuasa-Mu dan kasih-Mu Bapa melimpah atas kehidupan mereka, yang akan memberkati mereka Bapa dalam kehidupan dan masa depan anak-anaknya. Demikian juga Bapa, pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan oleh gereja-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati semuanya boleh berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kami Bapa beraktivitas di dalam minggu ini, melakukan kegiatan-kegiatan kami dalam keseharian kami, biarlah Tuhan melalui apa yang boleh kami kerjakan menjadi jalan kami untuk menerima berkat Tuhan. Berkatilah segala pekerjaan kami Bapa untuk membuahkan yang baik. Dengan demikian kami semakin boleh merasakan kuat kuasa-Mu yang senantiasa menyertai, memberkati, dan memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan selanjutnya kita menyerahkan persembahan kita, persembahan syukuran bulanan. Kita menyerahkannya ke depan altar. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Whoever in heaven but you, there is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart, God is the strength of my heart, God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart, God is the strength of my heart, God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti
Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Whoever in heaven but you, there is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Whomever in heaven but you, there is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami dari para pelayan di ibadah jam 6 sore ini atau jam 18 mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kita dengan Dia dan kita diberkati semuanya. Kami menyampaikan kepada kita semua, Shalom. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi hatiku. Telah ku